gitu ya Pak Bupati, itu tetap manusia punya batasan kekuatan. Nggak mungkin bisa cepat berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, boro-boro naik ke langit ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima daripada perintah sholat. Nggak bakal bisa. Kenapa? Punya yang namanya batas kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat beserta salam akan senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita berharap dengan berkah berselawat kepada beliau, kita selaku umatnya, khususnya yang hadir pada malam hari ini, diizinkan oleh Allah untuk bisa pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan. Yang pertama dan paling utama kepada seluruh segenap para alimil ulama, para tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan, mohon maaf namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Tapi sama kita doakan, mudah-mudahan guru-guru kita, ulama kita panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama kita hormati dan sama kita muliakan, yakni ayahanda Bapak Bupati kita, yakni Bapak Bupati Madinah atau Madani, beserta Ibu, yakni Bapak Haji Ja'far Sukhairi Nasution beserta istri. Dan kemudian yang sama kita hormati pula Ibu Wakil Bupati kita, Wakil Bupati sekaligus mewakili generasi milenium, yakni Ibu Atika Nasution. Betul kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doain Bupati dan Ibu Wakil Bupati kita semuanya
Mudah-mudahan juga diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan terus untuk selalu senantiasa mendukung program-program keagamaan di Mandailing Natal, insya Allah. Begitupun kepada seluruh segenap para pejabat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yakni ada Bapak Kapolres kita. Ya, mana Bapak Kapolres? Mana itu? Wah, Bapak Kapolres lagi nyaru di depan beliau. Mesti ke depan Bapak Kapolres, silakan di sini Bapak Kapolres. Di situ aja. Kelihatan gantengnya saya begitu ya. Alhamdulillah. Ada Bapak siapa tadi, Kajari kita kan? Bapak Kajari, terus kemudian Bapak Dandim kita dan lain sebagainya. Nah, siap. Wajib ditarik. Iya. Hari ini kita yang menangkap beliau. Kita taruh di depan. Alhamdulillah hari ini perkumpulan antara ulama dan umaro. Bagus tidak? Kurang kompak, bagus tidak? Indah tidak? Damai tidak? Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan Madani atau Mandailing Natal selalu senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga salam penghormatan saya untuk Ketua BKM dan juga beserta jajarannya, yaitu Masjid Nur ala Nur. Masya Allah, berat namanya Ustaz. Cahaya di atas cahaya, Masya Allah. Ibu-ibu nih pada bercahaya semua di bawah lampu soalnya Bu ya. Alhamdulillah. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang sederhana saja. Tidak lain dan tidak bukan mengenai apa yang sekarang sedang kita lakukan. Apa gerangan Ustaz? Kita sekarang ini sedang melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, yakni bulan puasa, kan begitu? Betul apa betul? Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu pun juga berpuasa. Apa tujuan daripada puasa tersebut? Apa tujuan Ramadan tersebut? Di dalam ayat ini Allah menegaskan tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba-hamba Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Sekali lagi, menjadi hamba-hamba yang insya. Artinya bahwa tujuan daripada puasa ini yang diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, Bapak dan Ibu, itu untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Lah, yang jadi masalah, bagaimana cara kita menjadi orang yang bertakwa? Apakah hanya sekedar puasa? Kalau menurut saya yang fakir ilmu ini, itulah kehebatan daripada yang namanya ibadah puasa. Bagaimana Ustaz? Yang disebut ibadah puasa doang, tetapi dampaknya di dalam bulan suci Ramadan. Ustaz mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira ibadahnya satu apa banyak? Assalamualaikum.
Satu apa banyak? Ada puasa, ada lagi sholat ada lagi baca tapi puasa mewakilkan itu semua. Tuh indahnya ayat ini, saudara. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin sering didengar tapi sekarang kita ulang lagi. Yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala siapa itu, Pak? Orang beriman apa orang Islam? Di sini semuanya beriman apa enggak? Pak yang benar. Alhamdulillah. Kalau udah beriman, udah pasti Islam belum? Ayo. Udah pasti apa belum? Tapi kalau orang Islam udah pasti beriman apa belum? Belum. Yang benar. Bu, orang Islam udah pasti beriman belum? Nih yang bingung ustadznya apa jamaahnya? Apa ustadznya yang salah nanya kali ya? Maksudnya bagaimana Ustadz? Kalau menurut saya iman udah pasti Islam. Emang orang Islam juga harus kudu punya iman, itu maksudnya. Assalamualaikum. Betul apa betul? Tapi orang Islam belum tentu semuanya kepanggil imannya, tuh yang jadi masalah. Makanya wajar kalau misalkan bulan puasa mah datang tetap datang. Tapi banyak orang yang ngakunya Islam, enggak semuanya pada Assalamualaikum. Benar apa enggak? Ustaz mau tanya nih, segini banyaknya di Mandar Natal nih, luar biasa nih, subhanallah nih. Ya, yang umat Islamnya berapa persen? 99%, betul apa betul? Itu pada puasa semua apa kagak? Pada puasa apa enggak? Bohong. Pasti ada di antaranya yang kagak puasa, betul nggak? Padahal mau di Mandarin Natal kek, mau di Jakarta kek, mau di mana kek, banyak orang yang ngakunya Islam, tapi puasa mah lewat, Ramadan mah dateng dianya sendiri ngerokok siang tengah hari bolong. Ada nggak begitu? Saya mau tanya, jawab bapak, ada nggak kayak begitu? Ada orangnya di sini? Mana? Nih. Maka kemarin dari saya safari dakwah tuh Bapak Bupati gitu ya. Itu saya selalu bilang pentingnya iman tuh begitu. Sebab kalau bicara yang namanya iman yang susah jadi gampang. Bu, assalamualaikum. Bu, Pak Sido. Alhamdulillah. Ini Pak ya. Kalau iman dikedepankan, sesuatu yang sulit jadi gampang. Maksudnya bagaimana Ustaz? Sebab yang namanya iman itu akan menembus segala sesuatu yang kadang secara akal sulit diterima. Tapi kalau iman yang udah bicara, akal ditaruh. Assalamualaikum. Paham gak gini? Belum ya? Ustaz jelasin. Kira-kira menurut akal nih ya, yang namanya tidak makan itu enak apa kagak? Jawab. Ditanya ngomong baik. Udah pada ngopi belum? Diam-diam baik nih. Secara akal nih yang namanya lapar bagus apa enggak? Bagusan makan, bagusan lapar. Betul kan? Ngomong-ngomong udah dapat makanan belum? Ini belum semua bagi dia nih. Ini depan doang. Kalau kata akal, bapak-bapak punya anak, ibu-ibu punya anak, terus anak ibu sama anak bapak
kagak dikasih makan dari pagi sampai maghrib, kira-kira itu orang tua bener apa orang tua salah? Assalamualaikum. Orang tua salah apa orang tua benar? Orang tua benar atau orang tua PA? Tahu nggak orang sini PA, bahasa PA? Loh kenapa begitu Ustaz? Nggak benar, masa anak disuruh lapar. Tapi yang menarik, ternyata Allah Tuhan kita nyuruh kita nih Pak, nyuruh kita nih Bu, disuruh lapar hamba-hambanya dari beduk subuh sampai beduk maghrib. Ustaz mau tanya, Allah itu maha penyayang apa enggak? Kalau yang namanya maha penyayang, kira-kira kita disuruh makan atau disuruh nahan lapar? Ayo bingung nggak? Nahan lapar apa disuruh makan? Dua-duanya aja Ustaz. Kalau mau salah itu namanya. Kalau secara logika kan istilahnya orang sayang mah disuruh makan, betul nggak? Ini secara logika nih. Tapi kalau secara yang namanya akal, gitu, secara yang namanya iman, enggak begitu. Bisa jadi orang disuruh lapar itu bukti sayang namanya. Dan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau nggak ada iman Bapak dan Ibu sekalian, nggak bakal mau dari pagi sampai beduk maghrib nahan lapar. Tapi pada kenyataan dan faktanya subhanallah, giliran mau kuat. Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak ini? Lah coba kalau kagak pakai niat puasa, coba dah. Ada niat puasa nih kita. Dari pagi nahan lapar apa maghrib, kira-kira pingsan apa kagak? Assalamualaikum, pingsan apa kagak? Pingsan. Ini indahnya yang namanya syariat, ini indahnya yang namanya keimanan. Kalau iman udah digunakan, akal belakangan, insya Allah masalah beres, akidah dan keyakinan selamat. Beda kalau akal duluanan, ntar imannya bisa jadi rusak. Loh kok begitu Ustaz? Iya, yang ada protes. Makanya para nabi dan rasul, makanya orang-orang soleh, makanya para ulama-ulama menyikapi berbagai macam perintah Allah itu pakai iman, bukan pakai yang namanya akal. Ustaz, kok emang akal nggak digunain? Bukan tidak digunakan, tetapi akal ditempatkan pada tempatnya dalam menyikapi yang namanya syariat Allah Subhanahu. Maka ada kalimat ad-dinu huwal akal la dina liman la aqla lahu. Agama itu mesti pakai akal. Enggak beragama orang yang enggak menggunakan daripada akalnya. Tapi akal harus ditempatkan. Kapan dia harus digunakan terlebih dahulu, kapan dia harus digunakan belakangan. Agar apa? Agar mampu kita menyikapi keimanan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kita tetap terjaga insya Allah. Contoh aja dah, Ustaz mau tanya, ngomong nih, yang namanya peristiwa Isra Mi'raj itu secara akal gampang diterima apa sulit diterima? Gampang diterima apa sulit? Kan gitu ya? Loh kenapa bisa sulit? Saya katakan karena harusnya bisa diterima akal, bukan nggak diterima akal, sulit diterima sama akal. Akan mudah kawan manakala iman tidak urukan. Ini yang ditunjukin sama yang namanya Sayyidina Abu Bakar. Ngomong-ngomong orang sini kenal nggak sama Sayyidina Abu Bakar? Ibu kenal Bu? Kapan kenalannya? Tahu apa kagak? Tahu. Kenal apa enggak? Enggak gitu ya. Tahu nggak tahu? Kenal mah enggak. Orang hidupnya kapan, kita kapan? Bener apa benar? Dulu orang Islam loh, makanya Ustaz, banyak yang murtad keluar dari Islam. Loh kenapa dia gunain akalnya ketika Nabi cerita sama dia, saya ini habis melakukan perjalanan loh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina
Palestina, lalu saya dinaikkan oleh Allah ke langit dan tembus sampai ke langit ketujuh, sampai Sidratil Muntaha, lalu saya kemudian menerima ibadah sholat yang saya harus sampaikan kepada umat dan juga kepada manusia yang beriman kepada Allah hanya dengan waktu yang relatif singkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kira-kira orang yang dengar saat itu tuh, kalau akalnya digunain, Nabi Muhammad dipercaya apa kan? Dipercaya apa enggak? Kenapa enggak? Bukan kagak masuk akal, akalnya susah nyerna. Dia ya bagaimana kagak susah dicerna? Lawang Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jalan itu tuh 40 hari 40 malam pakai onta, belum ada Toyota, belum ada Toyota, bener bener. Pakai Toyota deh gue bilang, pakai onta jadi kebalik, pakai onta aja 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam, betul gak? Nabi Muhammad bilang itu hanya sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menerima perintah ibadah sholat. Ini perjalanan antariksa. Akhirnya yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, macam-macam Abu dah pokoknya, Abu-abu dah pokoknya ya. Itu bilang kepada siapa umat Islam, apakah engkau percaya kepada Muhammad? Muhammad itu tukang bohong, mana mungkin Muhammad itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu berjumpa dengan Tuhannya hanya dengan jarak yang dengan waktu yang relatif singkat. Ini orang sebahagian ngegunain akalnya, Pak. Kira-kira apa yang dibilang sama orang-orang kafir Quraisy ketika itu diterima nggak tuh? Assalamualaikum. Masuk akal apa enggak? Bener ya. Mana mungkin Muhammad datang ke sana dengan waktu yang relatif singkat begitu. Bahkan di dalam kitab Dardir, Pak Bu, di dalam kitab Dardir ya, itu dikisahkan bagaimana cepatnya. Ada satu pendapat dalam hal yang lain ya, yang saya baca pendapat ulama. Ibu sama bapak tahu nggak bangku busah? Bangku yang ada busahnya gitu. Assalamualaikum. Tahu apa enggak? Kan kalau kita dudukin kempes kan? Kalau kita selesai dudukin kempesnya balik lagi kan? Sebelum tuh kempes balik lagi seperti sedia kala, Nabi Muhammad udah balik lagi ke alam dunia. Subhanallah. Cepat apa kagak? Cepat apa kagak? Ini yang namanya. Makanya Abu Bakar ketika ditanya, Abu Bakar bagaimana menurut engkau? Akhirnya beliau bilang, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik wallahi la sadaqtuhu." Kalau seandainya Nabi Muhammad bilang lebih dari itu, ada yang lebih enggak masuk akal ceritanya, kata beliau, saya orang yang pertama kali percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya waktu itu beliau diberikan gelar yaitu yang membenar, di mana orang ragu dan mereka banyak yang murtad, tapi Abu Bakar percaya kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Bu, terus Ustaz bagaimana setelah beriman, masuk akal atau kagak sih sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj? Baru akal kita gunain, Pak. Bagaimana Ustaz? Lihat ayatnya. Ayatnya bunyinya bagaimana? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Di sini kan kotak 1000 santri nih. Pasti banyak santrinya. Pasti udah tahu
Yang namanya fi'il itu kata kerja dibagi menjadi dua. Ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Benar gak benar? Ibu-ibu yang kagak ngerti pokoknya dengerin aja. Emang rada susah yang begini ya. Kata kerja ada yang membutuhkan kepada maf'ul, objek penderitanya atau yang dikenakan pekerjaan, ada yang enggak butuh gitu loh. Jadi hanya kata kerja sama pelaku yang dikenakan pekerjaan enggak ada, tapi ada yang lengkap gitu ya, itu dalam bahasa Arab. Nah di dalam susunan ayat ini nih, di banyak kiai juga nih, ketua MUI ada di sini nih ya. Ntar kalau saya salah lempengin aja ya. Jadi di situ tuh kalimatnya ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang terkena daripada pekerjaannya, ya. Mana fi'ilnya? Asro. Asro berarti apa? Memperjalankan. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya huwa. Domirun mustatir takdiruhu huwa. Ya. Yaitu domir yang tersembunyi di dalam fi'il madhi tersebut, yakni kembali kepada dia, makanya huwa. Siapa huwa? Si alladhi. Alladhi siapa? Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Maka artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan. Pertanyaannya berarti harus ada yang diperjalanin apa enggak? Assalamualaikum. Harus ada yang diperjalanin apa enggak? Ada. Siapa yang diperjalanin? Bi'abdihi. Bi'abdihi yang terdiri daripada ba huruf jar, terus kemudian abdi majrurun sekaligus menjadi apa itu mudhaf, hi menjadi mudhafun ilaih, dan kemudian ada dalam bacaan bi'abdihi menjadi maf'ulun bih atau objek penderitanya. Artinya Allah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kira-kira sampai di sini jelas nggak? Ustaz masih kurang jelas. Begini aja gampangnya. Artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Saya mau tanya, dari terjemahan itu berarti kita bisa memahami Nabi Muhammad jalan sendiri apa diperjalanin? Apa yang diperjalanin? Karena kita tahu Nabi Muhammad diperjalankan, itulah yang jadi membuat masuk akal, gitu maksudnya Pak. Paham ya maksud saya ya? Yang ada masuk akal kalau Nabi Muhammad jalan sendiri, itu dia. Sebab Nabi Muhammad biar kata hebatnya bagaimanapun, gitu ya, Pak Bupati, itu tetap manusia, punya batasan kekuatan. Nggak mungkin bisa cepat berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, boro-boro naik ke langit ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima daripada perintah sholat, nggak bakal bisa. Kenapa? Punya yang namanya batas kekuatan. Assalamualaikum. Jelas sampai jelas? Ngerti apa ngerti? Tapi karena Allah Ta'ala yang memperjalankan, maka ada yang mustahil bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Betul apa betul? Benar apa benar? Yang menciptakan waktu siapa? Yang menciptakan kecepatan siapa? Kalau Allah mau menjadikan waktu yang panjang, jarak yang panjang, lalu kemudian waktunya jadi pendek, sama nggak? Bisa apa ada? Orang istilahnya lahirnya dulu, tapi Allah bikin muda sampai hari ini, bisa apa nggak? Paham yang namanya kisah Ashabul Kahfi? Pernah dengar? Berapa ratus tahun tertidur, betul enggak? Dimakan oleh waktu tapi tak lekang sama waktu. Subhanallah. Siapa yang bikin? Allah. Kenapa Allah bisa? Ya karena Allah Maha Kuasa.
Assalamualaikum. Paham apa paham? Atau ini aja dah, gampangnya lagi ya. Saya mau tanya nih, semut dari Jakarta ke Madinah kebalik berarti, Mandailing Natal, kira-kira sampai apa enggak? Jawabnya kompak dong, sampai apa enggak? Lah belum tentu, nyampe aja. Jangan pede, kelewatan pede. Bisa nyampe apa enggak? Bisa iya, bisa enggak. Begitu jawaban yang benar. Nyampe aja. Kalau tuh yang namanya semut, jalan sendiri dari Jakarta ke Madinah, bisa? Mati duluan apa enggak? Lah mati, orang dari ujung sini aja tempat imam sampai belakang dia jalan, capek tuh semut betul. Tapi beda dong, kalau semut saya yang bawa, bener kan? Saya bawa rambutan ceritanya dari Jakarta mau ke rumah Bapak Bupati, kasih dah rambutan buat Bapak Bupati dah sama wakil Ibu Bupati gitu kan. Gak ada apa-apa, saya lagi musim rambutan di sono, saya bawa, saya kardusin tuh yang namanya rambutan. Jangan lupa dong, kan di dalam rambutan tuh ya nempel binatang namanya, betul gak? Saya masukin tuh ke dalam kardus rambutannya, semutnya ikut nggak? Semutnya ikut, saya ikat, betul nggak? Terus kemudian saya bawa ke mobil, rambutannya ke bawah, semutnya ikut apa enggak? Taruh ke bandara, ya. Terus dari bandara ke Kuala Namu lagi, ke Kuala Namu Medan. Jangan ke Medan ya, paling dekat di sini mana? Sibolangit atau mana? Sibolga, ya. Nah gitu dah, pokoknya dah. Ya kan, Sibolga. Naik pesawat 2 kali dia kalau ke situ ya. Jadi Kuala Namu dulu transit, terus kemudian naik lagi. Berapa jam? Dari Jakarta Kuala Namu 2 jam. Iya. Terus habis dari Kuala Namu ke berapa? Setengah jam kan ya? Jadi saya nyampe dalam waktu 2,5 jam dari Jakarta, betul nggak? Pertanyaan, saya nyampe nggak? Saya ini nyampe nggak? Nyampe. Terus apa? Saya punya bawaan nyampe nggak? Kardusnya, rambutannya, semutnya, nyampe. Semut dari Jakarta ke Madani, injek hotel gitu mulu di Medan. Ya, ke Madinah gitu ya, 2,5 jam, tambah lagi dari sono tuh, dari keluarga kemari berapa? 2 jam, 3. Ini ngomongnya kompak dong, ada yang 3, ada yang 5, yang benar. Oh, tergantung supirnya. Iya, masuk akal juga, masuk akal. Alah deh gue yang begitu. Ya kan? Kalau berarti 3-5 jam, ya kan? Tambah lagi 2,5 jam, 7,5 jam dah, gitu ya. Paling lama itu 5 jam, 7,5 jam, sampailah semut tanpa ada seharian penuh ke Madinah alias Mandailing Natal. Alhamdulillah, semut Jakarta turun dari kardus, ketemu semut Madinah. Ditanya dia, ada semut Madinah gitu? Hah? Orang mana kau? Kan gitu. Kayak lain tuh lihat kau, ha? Dari mana kau? Dari Jakarta gitu. Semut Jakarta kau? Iya, bohong kali kau gitu. Enggak, saya kagak bohong, beneran, orang aneh baru nyampe gitu kan.
Terus kemudian diceritain kate semut sini, oh begitu. Alhamdulillah. Berarti semutnya nyampe nggak? Semutnya nyampe nggak? Masuk akal nggak? Imannya selamat nggak? Tuh maksudnya. Paham apa paham? Tuh Ramadan juga gitu. Kita disuruh puasa kita sami'na wa ata'na. Giliran kita sami'na wa ata'na, bisa nggak kita jalanin? Bisa, betul. Nih mohon maaf lahir batin, di sini yang ngerokok banyak kan? Mana orangnya? Tunjuk tangan, siapa yang ngerokok? Ini saya. Ustaz ngerokok nih, iya benar. Banyak yang ngerokok. Giliran puasa bisa nggak berhenti? Lah coba itu. Coba kalau kita pas buka, duduk mana? Korma atau rokok yang dicari ngaku itu loh. Pak Bupati cengar-cengir sama gua katanya begitu. Tapi selanjutnya saya buka sama beliau ya kan. Di depan udah ada asbak nih di sono rumah dinas. Berarti aman nih buat ngerokok nih. Saya bilang Pak Bupati, berarti Bapak Bupati menghormati orang yang merokok. Oh salaman, kenapa? Sama gitu. Alhamdulillah. Ya, ini terlepas daripada hukum rokok haram apa kagak gitu ya, nggak usah panjang lebar deh. Nah, saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ngomong-ngomong terus apa kali? Lanjut apa enggak? Udah jam 10 nih. Lanjut. Ya, selanjutnya dikit lagi aja deh ya. Ya. Yang namanya bulan Ramadan itu juga punya nama banyak bener ya. Dari sekian banyak nama selain Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, yang namanya bulan Ramadan adalah Syahrul Tarbiyah, yakni bulan pendidikan. Makanya kita di sini dididik nih di Ramadan. Kalau di luar Ramadan ada nggak sholat tarawih? Sholat tarawih ada nggak? Di bulan Ramadan ada? Berapa rakaat? Hah? Nih penganut tarawih 23 sampai 11. Iyalah cepetan. 11 rakaat. Ada yang 23. Kalau di hari biasa jangankan 23, sholat malamnya sampai 11 rakaat apa enggak? Ngaku aja dah, sampai enggak? Ada, betul nggak? Ramadan ada bulan puasa tuh ente bisa 11 rakaat paling dikit, bagus-bagus 23 rakaat. Masa di luar Ramadan 2 rakaat aja kagak bisa? Masa 4 rakaat aja kagak bisa istiqomah? Jadi orang yang bertakwa tuh jangan di bulan Ramadan doang. Bawa kemana? Keluar bulan Ramadan. Makanya kalau di dalam Al-Quran bahasanya takut pakai fi'il mudhari, artinya sedang. Maksudnya yang namanya jadi orang bertakwa terus-terusan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baca Quran di bulan Ramadan banyak apa dikit? Lebih banyak apa lebih dikit? Keluar bulan Ramadan biasain, itu maksudnya. Makanya Bapak Bupati ini cakep nih. Tadi beliau ngobrol sama saya. Beliau bilang, ya kami punya perbu. Nah, namanya perbu. Berarti kalau perbu peraturan bupati. Kalau perbu peraturan gubernur. Kalau perpres peraturan presiden. Dari apa yang beliau kemudian jalankan sebagai bupati, beliau memberikan perbu tentang sholat subuh berjamaah bagi anak-anak SD. Ya, anak-anak, loh kok kenapa jadi anak-anak SD Pak Ustaz? Iya lah, kalau anak-anaknya yang diwajibin mau kagak mau bapaknya ikut apa kagak? Assalamualaikum. Bapaknya anterin apa kagak? Kalau bapaknya doang yang disuruh sholat, anaknya belum tentu diajak, betul betul. Benar apa benar? Dan
Hukum atau kagak? Awas lu, subuh kagak kelihatan bawa anak lu, awas ya. Jangan main datang dukung aja. Minimal seminggu sekali ya. Pak Gubernur itu. Aman. Amin ya Rabbal. Kalau begitu biasanya selepetan begitu kode tuh. Ini hari bupati, besok jadi gubernur. Amin. Ya Rabbal alamin. Tapi jangan lupa kalau jadi gubernur sama saya Pak Gubernur. Alhamdulillah. Itu dalam rangka apa namanya? Pendidikan, tarbiyah, kebiasaan. Supaya kemudian berjalannya umat ini selaras. Orang tua ngedukung anak, didik anak dengan pelajaran agama, dengan pendidikan agama. Pemerintahnya mendukung dengan apa? Aturan. Makanya benar kata Ustaz Abdul Somad, kalau yang namanya kiai dakwahnya mah ngapain ngomong, ngoceh kalau orang Betawi bilang. Tapi kalau misalkan pejabat nggak usah banyak ngomong, cukup tangan aja bergerak sekali selesai. Assalamualaikum. Benar apa benar? Betul apa betul? Tanda tangan, perbu, seset. Wah, langsung yang di bawahnya pada ngikutin. Betul apa enggak? Benar apa benar? Alhamdulillah. Lah kalau yang namanya Ustaz tiba ngomong, mau juga sampai basah belum tentu. Di sini aja bilang benar apa benar? Benar. Betul apa betul? Betul. Giliran subuh kagak nongol. Betul kagak? Tapi kalau udah pakai peraturan, ada yang ditakutin, walaupun pertama yang ditakutinnya bukan Allah, nggak apa-apa dah. Ntar kalau misalkan udah terbiasa, insya Allah baru dia ngerasain nikmatnya. Benar apa benar? Ini orang mari dulu nih yang bocah-bocah nih ya, kita kan pernah ngerasain bocah ya. Dulu waktu kita yang namanya puasa tuh masih kecil, kita takut sama Allah, takut sama orang tua. Betul kan? Akhirnya giliran di masjid apa yang terjadi? Masuk ruang wudhu yang diambil banyak, yang keluar. Betul nggak? Ada yang pengalaman nggak? Saya pengalaman begitu. Kenapa yang ditakutin bukan Allah, tapi terbiasa dulu. Entar setelah terbiasa baru saudara. Itu di Arab Saudi kenapa bisa begitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum yang namanya adzan, itu yang namanya toko-toko udah pada tutup semua di bawah gubuk. Ya haji, ya Allah, ya haji, salli. Ada tul, ba'da salat. Padahal dia sendiri kadang-kadang ada pernah saya lihat lagi umroh, ba'da salat, dia aja kagak ke masjid. Mojok aja gitu. Yang penting aturan jalan dulu, urusan dia sama Allah. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Saya mau tanya, jadi peraturan bupati bagus atau tidak? Dukung apa enggak? Betul? Alhamdulillah. Kalau begitu kuat kita saudara. Ini saya lihat begini senang benar. Subhanallah. Saya datang kemari bukan beliau sengaja undang saya, bukan. Jadi memang saya ada safari dakwah yang ditemani oleh dua lembaga, yaitu Sisar dan FKPMI. FKPMI diketuai oleh Ustadz Asnur Husain, yang kedua Sisar oleh Ustadz Mufti Gunawan. Ini ada dua orang di belakang saya. Beliau bicara sama Ustadz Amin, ya, dan kemudian Ustadz Amin koordinasi dengan Bapak Bupati. Alhamdulillah disambut. Berarti bagus apa enggak itu namanya? Nih kayak begini jujur aja dah. Kalau kira-kira bupati kagak datang, banyak apa dikit? Ayo deh seperti itu. Banyak apa dikit? Bohong. Maksudnya bagaimana Ustaz? Adanya dukungan daripada umarok itu punya pengaruh besar. Betul tidak? Dan itu salah satu tanda insya Allah di mana Islam dapat maju. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, intinya terakhir, kalau kita udah punya pemimpin model macam kayak begini, apalagi Kapolres juga datang, semuanya datang begitu, manfaatin situasi dan kondisi ini untuk daripada maslahat agama kita. Ya.
yang rajin belajarnya, yang rajin ngajinya, yang rajin nuntut ilmunya. Bapak sama ibu didik anaknya benar-benar, jangan sampai anaknya jadi celaka buat kita nanti di akhirat. Betul apa betul? Jalin persatuan, jangan ribut. Yang sholatnya 11 rakaat benar, yang sholatnya 23 rakaat benar, yang sholat subuh pakai kunut, yang kagak pakai kunut, yang kagak benar, nah, yang kagak benar, yang kagak, jangan yang sholatnya begini, Allahu Akbar, benar kah? Benar kah? Ada yang ikut saya begini? Allahu Akbar, ya? Ada? Ada yang sholat begini? Allah. Ada nggak yang sholat begini? Mana orangnya? Ngaku aja. Benar nggak begitu? Ya? Jangan dari saya ikutin sholatnya beda. Saya sholat begini. Allah. Ini Husain jadi makmum sholat begini. Allahu Akbar. Bisa. Terus sampai sekarang saya takut, jangan begitu. Enggak, sama aja. Betul nggak? Ada lagi sholatnya kayak jagoan. Takbiratul ihram. Allah. Sholat begitu. Dia tak percaya. Ada nggak? Pernah lihat nggak? Kayak mau golok di samping. Ada sholatnya kayak orang disetrap. Allahu Akbar. Kagak sedap atau enggak? Enggak begini, enggak begini, enggak begini. Begini deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini aja kagak sedap. Terus sampai waktu doain sampai ruku. Benar apa enggak sholat gitu? Yang keempat jawab benar enggak? Benar enggak? Karena yang dipatokin apa? Takbiratul Allah. Ambil hari ini takbiratul Allah nih. Urusan dia mau begini, dia mau begini, apa dia mau begini terserah dia. Yang kagak boleh begini nih. Allahu Akbar. Itu kagak boleh. Saya nggak ngerti itu mazhabnya dari mana, nggak paham saya. Itu nggak boleh. Jadi yang sama yang dicari, jangan yang beda kan ini ya. Ada yang sholat tadi gini kan? Oh, mau coba. Kata yang begini nih, kakinya begini. Dia bilang rapatnya sop itu kelingking ketemu kelingking. Makanya dia ngangkat. Ini tahu nggak? Dia namanya ngangkat ya kan? Maaf ya. Yang satu yang begini kayak saya, Allahu Akbar, itu patokan sholat softnya rapat. Ketemunya di sini, gitu kan nih? Jangan gara-gara beda pendapat begini berkelahi lagi sholat. Yang satu nengotot yang begini, nempel kelingkingnya yang begini. Saya. Nah yang begini kan dalam hati ngomong, dalam hati kok sholat nempel sih? Nggak gitu juga kali bro. Mati nih kan, masih tetap mati nih. Kalau mati kan belum batal. Gua kasih tahu dia, kalau gua nggak suka kelingking gue ditempel. Aku harus minggir dan memisahkan kelingkingku dengan kelingking sebagai tanda dan kode agar jangan lagi kau sentuh kelingkingku. Selesai, gitu dong. Iya kan? Musinya ini kan yang matang paham. Nah, paham kan? Oh dia nggak mau. Ya udah, jangan ngotot. Ini ngotot. Oh tidak. Sok tidak rapat. Setan akan masuk. Rapatkan barisan. Selesai.
ditempel lagi, ditempel lagi. Lah yang ini kan mikir lagi dalam hati, ya Tuhanku, dakkah dia mengerti bahwa aku telah memberitahunya jangan kau tempel kelingkingku Bambang gitu. Coba ya sekali lagi aku kasih tahu sama dirinya, jangan dia menempel kelingkingku lagi. Kupisahkan sekarang, kalau dia masih mencari kelingkingku, maka ku injak kakinya. Udah ancam selesai gitu ya, udah ada. Yang begini masih aja. Oh tidak, sab tidak rapat, setan akan masuk, rapatkan barisan. Selesai, nggak pakai ngomong lagi dalam hati, udah sampai ke kepala dia kesel. Oh, mau main kan? Lanjut lagi gitu, ngajak gaduh barang nih. Langsung sudah banyak ngomong, kakinya diangkat, diinjak, bener juga. Akhirnya dia kaget, Astagfirullahaladzim, ya akhi. Kenapa kau injak kakiku? Lo dari tadi kaki kelingking gue lu cari-cari peluru ini. Kan gue udah kasih kode, jangan pegang kelingking gue, lu tempel lagi. Bukan akhi. Jika sok tidak rapat, maka setan akan masuk. Ada dia gitu dah. Masuk, iya dari kanan sama kiri kagak masuk. Tuh dari kolong gede. Kolong kan gede, lama-lama orang juga begini-begini mulu ya kan. Ini gini masalah. Yang ngatur lagi pakai ngomong di samping anak kecil kayak gini. Dia bilang, om, sholat kagak boleh berantem, batal. Samping lagi bilang, kamu juga ikutan ngomong, batal tahu gitu. Paling pojok, ya Allah saya gak ikutan ngomong ya. Ya, batal semua. Jadi berantem, betul nggak? Betul nggak? Mestinya nggak usah pakai berantem. Makanya perlu yang namanya ilmu itu lu cari guru juga mesti yang nih, masya Allah. Di sini ulamanya banyak. Nih Pak Bupati, masya Allah. Ternyata beliau adalah keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandi, yaitu ulama besar letingan daripada Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantani, pengarang daripada kitab-kitab yang sampai saat sekarang ini baik ke kakek buyut beliau ya itu, dan Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantani masih dipakai di pondok pesantren lain. Makanya saya bilang, oh wajar, alhamdulillah ada darah ulamanya beliau, sehingga perhatian terhadap yang namanya perkembangan daripada agama kita pun betul-betul diperhatikan secara seksama dan juga baik. Alhamdulillahirabbil. Kita doain deh semua pemimpin-pemimpin kita yang ada di sini, biar semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat, berkah, sayang sama kita sebagai rakyatnya. Amin ya rabbal. Baik, Ustadz mau tanya jawab kompak. Udah apa belum? Udah apa belum? Udah yang jawab udah, berarti saya ngambil itu aja. Kalau panjang lagi bahaya. Yang penting ilmunya bisa kita kalau misalkan masih kurang puas, Bapak dan Ibu masih lihat, bisa di mana? Di Damai Indonesia TV1, cari ke Abdurrahman Jailani atau Bang UDJAE Udjai. Terus kemudian juga ada di Cahaya Hati Indonesia. Ada juga alhamdulillah saya begini-gini juga jadi aktor sinetron. Kalau nggak percaya buka tukang bubur naik haji. Iya bener. Tapi di episode paling terakhir yang udah mau bungkus udah selesai ada tuh saya di situ. Ada lagi
Ya benar. Ada lagi di SCTV tuh, ya kan tuh apa bukan tukang bubur tapi apa sama pemerannya beliau juga Haji Muhyiddin sama saya tuh, ya. Jadi jangan panggil gue Pak Haji. Itu ada di Ramadan 2 sampai 3 tahun yang lalu sebelum adanya Covid. Ya, Covid apa namanya Covid? Corona belum ada dan sebelum ada emaknya Corona. Kemarin kan terakhir emaknya Corona tuh sama omnya Corona, Omikron sama Omikron gitu kan. Berarti emaknya membawa Corona. Ya, sekarang juga ada lagi nih. Apa nggak paham deh tuh. Masya Allah, jangan ya, jauh-jauh deh Corona, tolong bener. Bukan apa-apa, imbasnya sama Ustad 2 tahun gak dapet job. Di rumah bengong aja nonton, mau bagaimana? Ya dipanggil di masjid, kagak berani. Apalagi Bapak Bupati yang kagak ada. Iya kan? Tapi alhamdulillah sekarang udah renggang dan mudah-mudahan makin lama makin hilang untuk corona. Insya Allah. Nah itu saja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya semuanya Pak Bu, Pak Kapolres dan lain sebagainya, Pak Dandim. Kalau ada kurang mohon dimaafin ya. Mohon kemudian bahkan itu maaf yang seluas-luasnya insya. Baik, itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita angkat tangan dari jamaah yang tersisa. Semoga Allah mendapatkan berkah buat kita semua. Baca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yushadu wa fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad